Hi all, what's up? Nice to see you all again today. It's always a joy for me to be here ministering to you all through this live Instagram, the platform that God has prepared for me to minister to all of you all and to become a blessing to all of you all. Wow, so glad I could be here again. Welcome for all of you that are joining. We'll be having Ko Jason Irwan Tochong with us, producer of Impact Music, and he's a songwriter. He have wrote many songs which have blessed many people, many churches in Indonesia and in all the world. Before we enter to the talk show, before we start the talk show, let us worship the Lord and let us prepare our hearts to seek His presence. Let us worship the Lord because He's good. The heart of worship, the heart that God always wants from all of us, the heart that we should have. When the music fades, all is stripped away, and I simply call, knowing just to bring something that's so good that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless word, no one could express how much you deserve. Oh, though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart, and I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Lord, about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming
back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. And I'm sorry, Lord, for the things I've made it when it's all about you. It's all about you, Jesus. We worship you, Lord. It's always about you, Lord. It's never about us, Jesus. All our life or our needs or our soul, it's all about you, Lord. We give everything back to you, Jesus. Let it be our worship to you, Lord. Oh, this is our heart. Sharanamaya se, Ryananamaya Naranamaya se. Kiryananamaya Naranamaya Naranamaya Shanda Yaranamaya Naranamaya Nama Shananamaya se, Shinanamaya se. 我将万年里提到，不佛将华严，我这手 to be one 心 to 的命令，有爱将你舍得到，我这少的心愿，这是要是我那个经历。 我将万年里提到，不佛将华严，我这颂 to be one 心 to 的命令，有爱将你这舍到，我这少的心愿，这是要是我那个经历，这的。 Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Merenungkan firman-Mu. Itu yang kami sukai. Itu yang kami cintai. Bersekutu dengan-Mu, Yesus. Kami mau menyenangkan-Mu. Yaranamaya Shanda Yaranamaya Se, Yaranamaya Se, Yaranamaya Se. Yaranamaya Yaranamaya Se, Yaranamaya Se. Kami mau menyenangkan Engkau, Yesus. Mari semuanya kita sambut Koko Nadia.
Kami mau menyenangkan hatimu dengan merenungkan firman-Mu. Oh Yesus, haleluya. Kita sambut Koko Jason yang sangat luar biasa. Halo, Halo Koko, apa kabar? kabar baik. Gimana kabar kamu? Sehat semua? Sehat Koko, terima kasih banyak untuk waktunya yang sudah Koko luangkan untuk bergabung di IG Live aku. Sebuah kehormatan yang sangat luar biasa dapat kehadiran Koko Jason di live Instagram aku. Terima kasih banyak Koko. Sebelum kita mulai, kita doa dulu ya Koko ya. Aku pimpin dalam Ya, doa ya Koko. Tuhan Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk Ko Jason Tuhan dan untuk aku Tuhan yang telah dipertemukan di IG Live ini Tuhan. Biarlah apapun yang kami sharingkan ke depan ini Tuhan menjadi berkat Tuhan untuk semua yang nonton pada saat ini Tuhan. Urapilah setiap mereka yang nonton Tuhan, biarlah apapun yang kami bagikan Tuhan menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan live Instagram kami ke depan ini ke dalam tangan-Mu, bertahtalah, beracaralah. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. amin. Koko, aku Hai. pengen tanya nih Kok. Kan banyak orang kan kenal Koko kan pas Koko udah benar-benar terkenal, udah nulis banyak lagu yang luar biasanya. Setiap lagu yang Koko tulis itu pasti hits, pasti sukses, pasti banyak yang sukai, banyak gereja yang minati juga. Aku pengen tahu nih Kok, awal karirnya Koko itu sebagai singer atau penyanyi itu gimana sih Kok? Apakah Koko memang terlahir di keluarga yang udah cinta Tuhan sampai Koko benar-benar berkeinginan untuk menjadi penulis dan produser lagu atau gimana Koko? Awalnya hobi nulis lagu. Karena kan dulu kan waktu 2 SMP kenal Tuhan Yesus dan jadi Kristen. Oke. Akhirnya tergabung dalam sebuah gereja namanya GBI. Dan disitulah Ko Jason tuh hobi tulis lagu dan suka nyanyi depan jemaat. Sama kayak dulu kan ada zamannya kaum muda ya. Iya, Sekarang iya, kan iya. youth kan. Sering Iya. nyanyiin di situ. Jadi mikirnya yang penting bisa nyanyi dan orang bisa dengarkan karyanya Ko Jason. Nggak peduli orang suka atau enggak itu awalnya. Iya, iya, iya. Tetapi Ko Jason yakin karena Tuhan melihat hati dan akhirnya Tuhan kasih kesempatan dan akhirnya bisa seperti sekarang. Jadi memulainya sebenarnya nulis lagu, tapi akhirnya karena kebaikan Tuhan melalui Impact Music, akhirnya lagu Ko Jason Sentuh Hatiku tayang di sebuah salah satu stasiun TV, jadi Wow. sinetron, dan jadi berkat luar biasa. Dan disitulah orang mengenal nama Jason dengan sebutan Jason Sentuh Hatiku gitu. Wow. Kok aku pengen tanya nih Kok, tadi ada yang menarik Koko bilang kalau Koko terima Tuhan Yesus di kelas 2 SMP. Berarti Ya. sebelumnya Koko emang udah Kristen atau baru Kristennya pas 2 SMP Kok? Kristennya baru 2 SMP, dulu latar belakangnya dulu orang Buddha. Terus bisa jadi Kristen itu gimana ceritanya Kok? Kok bisa ketemu Tuhan Yesus dan bisa mau percaya sama Tuhan Yesus itu gimana Kok ceritanya? Ah, jadi waktu itu 2 SMP saudara ngajak, yuk liburan sekolah dan dia nggak bilang kalau retret dan waktu itu kan saya nggak tahu Oke. kalau retret itu ibadah gereja Iya, iya, iya. dan seperti rasanya dicemplungin yang nggak tahu apa, atau kan dicemplungin seperti Iya, iya, dijorokin iya. di sebuah kolam renang yang Iya, iya. kitanya nggak bisa berenang, yang nggak tahu apa-apa, ternyata dalam kolam renang itu nggak dalam dan menikmati Wow, air. Dan sama waktu itu wow. tiba-tiba bisa merasakan hadirat Tuhan dan merasakan ini kok bisa nangis ya, kok bisa merasakan damai sukacita dan itulah mengenali Yesus sebagai sumber damai di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi Ko Jason. Ternyata ada pribadi yang bisa menerima Ko Jason seutuhnya dan bisa membawa sebuah harapan damai walaupun di depan tidak tahu masa depan bagaimana, tapi ada sebuah janji firman Tuhan bahwa orang yang hidupnya percaya sama Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang terbaik dan penuh Amin. dengan Wow. kesuksesan lah gitu. Wow. Wow.
Kok emang sebelum kenal Tuhan Yesus, kok menghadapi masalah-masalah ya kok? Semua orang pasti punya masalah. Tinggal Yes. bagaimana kita menyikapi masalah kita. Hmm. Koko kan Kristen. Aku yakin pada waktu itu pasti keluarga orang tuanya Koko mungkin belum terima Tuhan Yesus seperti Koko udah terima Tuhan Yesus. Pada saat orang tuanya Koko tahu nih Koko terima Tuhan Yesus, ada nggak sih kok penolakan atau mungkin eh, keinginan untuk mereka juga menjadi agama Kristen atau bagaimana kok? Oh, penolakannya bukan karena penolakan gimana ya? Karena kan dulu, karena ini bukan ngomong agama ya, tapi kan ini latar belakangan karena Buddha. Dulu kan waktu Ya, kita Kristen, saya jadi Kristen tuh tahun 94, nggak oke. boleh pegang hio, nggak boleh pegang segala macam. Itu Betul. membuat Ya, mama saya kesel, kok lu jadi orang Kristen jadi nggak boleh menyembayangi nenek moyang lu gitu, nenek lu iya, segala iya, macam. iya, iya, iya. Ternyata gini teman-teman ya, kita jadi orang Kristen bukan berarti harus radikalnya memang radikal firman. Tapi kan Tuhan Betul, juga kasih kita hikmat. Cerdik betul. seperti ular, tulus seperti merpati. Ternyata cara Benar. saya salah, saya lawan mama saya hidup dalam kebenaran. Saya lupa kalau orang tua saya belum dimenangkan. Apa yang saya lakukan? Bersyukur saya punya mentor dulu, guru sekolah minggu saya namanya Tante Agung. Dia ngomong gini, kalau kamu mau memenangkan orang tua kamu, gak usah mengenalkan Yesus, tapi dari cara hidupmu sendiri. Nah, Wow. waktu saya berubah jadi anak yang pinter, berprestasi, saya tidak melawan orang tua saya mengasihi, dan saya pegang janji firman Tuhan bahwa satu orang diselamatkan, maka seisi keluarga diselamatkan, dan akhirnya janji Tuhan terjadi. Apa yang terjadi? Saya nggak perlu paksa mama saya ke gereja, Wow. tapi karena sebuah momen, karena waktu itu kan keluarga kita miskin. Mama saya Oke. waktu itu malam berdoa ke atas, menghadap langit, dia doa gini, Tuhan, saya tidak tahu kepada siapa saya meminta pertolongan di tengah-tengah kesulitan. Kalau Wow. ada orang yang bisa membawa ketenangan dalam hidup saya akan ikut. Apa yang terjadi Wow. besoknya? Hmm. eh, Ketua wanita di mana saya bergereja datang ke rumah saya, tujuannya jemput saya sebenarnya. Karena saya pemain Wow. keyboard kan. Wow. Saya udah berangkat duluan naik angkot. Mama Iya, iya, saya iya. nanya, kenapa Ci datang? Mau jemput anak Ci katanya. Oh, anak saya udah pergi ke gereja. Wah, udah Ci ikut ke gereja aja sama saya, kata juga. Mama saya Wow. herannya, dia bilang apa? Enggak perlu penolakan, dia langsung mandi, dia pergi ke gereja. Alangkah kagetnya saya lagi main keyboard. Loh, mama Wow. saya di gereja. Makanya Wow. teman-teman, kalau hari ini ada punya pergumulan, ada keluargamu yang belum dimenangkan oleh Tuhan, pakailah hikmat dari Tuhan. Kenapa? Kita tidak bisa memaksa orang untuk ikut Tuhan Yesus, tapi Betul, orang bisa setuju. melihat cara hidup kita, cara hidup Benar. Kristus melalui hidup Yes. kita. Nanti orang akan Yes. melihat siapakah Tuhan yang disembah dia, sampai dia bisa berubah. Wow. Wow. Jadi melalui cara begitu, mamanya Koko mulai percaya sama Tuhan dan mulai ke gereja juga ya Koko ya, semenjak hari Iya. itu. Wah, luar biasa. Tapi kok sebelumnya kan tadi Koko sempat bilang mengenai untuk jangan bersikap radikal. Nah, mungkin banyak anak-anak muda di sini yang mungkin sudah percaya sama Tuhan, tetapi orang tuanya belum, atau mungkin ada saudaranya belum, yang mungkin mereka ada bersikap sedikit radikal. Gimana sih kok cara kita nih sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak sampai menyakiti hati orang tua kita atau saudara kita mungkin nggak percaya sama Tuhan, tetapi kita juga gak melakukan hal berdosa dengan menyembah hal yang berhala yang kayak tadi semacam koko yang tadi bilang gitu. Gimana Gini, caranya? kita, saya ngomong bukan nggak boleh radikal, kita tuh radikal tapi tahu cara penempatannya. Hmm. Kenapa? Firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu. Supaya apa? Tuhan menjanjikan tanah yang diberikan. Berarti apa? Ada berkat bagi orang-orang yang mengasihi orang tua. Betul nggak, Raj? Wow. Saya manggilnya Raj atau Daniel nih? Daniel aja kok. Daniel ya. Ya Jadi kok. Daniel gini, bagi teman-teman yang punya masalah, orang tuanya belum dimenangkan, saya udah ngomong berkali-kali. Pegang firman Tuhan, kalau engkau menghormati orang tuamu dengan cara yang berhikmat pintar, kadang-kadang orang tua tuh nggak perlu dilawan, nggak perlu dibantah. Contoh, dulu saya dipaksa suruh pegang hio. Hio, saya pegang aja. Itu cuma benda mati. Kita Benar. bisa punya decision. Cuma masalahnya gini, kekristenan dulu sama sekarang berbeda. Dan sekarang banyak hamba-hamba Tuhan yang udah lebih open mind untuk memberitakan firman Tuhan. Tidak seperti dulu. Ya. Harus tahu. Ah, Jadi sekarang udah banyak pembelajaran dari pastor-pastor gembala-gembala kita bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Waktu wow. itu nggak seperti sekarang. Apa yang saya lakukan? Saya pegang hionya, walaupun saya menghadap di meja persembahan buat orang mati istilahnya.
Saya Ya, coba tutup mata, apa yang saya pegang hionya, tapi saya berdoa pada Tuhan Yesus. Tuhan, berkati mama saya, berkati nenek saya masih hidup gitu. Karena yang meninggal kan engkau. Jadi benar, banyak cara yang kita bisa lakukan tanpa harus menyakiti orang lain. betul. Wow, Jangan sampai mereka alergi sama namanya Yesus. benar. Begitu loh. Ya. Wow. Jadi dengan melakukan seperti itu kita nggak akan menyakiti hati orang tua kita juga ya kok, dan kita nggak akan menyakiti hati Tuhan juga. Malah Tuhan disenangkan Iya, melalui apa yang kita perbuat. Wow, kok betul. aku pengen tanya nih kok. Kok pelayanan pertama berarti menjadi seorang WS, seorang singer, apa seorang pemain keyboard nih kok? Pertamanya pemain keyboard. Oke, pemain keyboard. Pemain keyboard lalu jadi songwriter. Jadi dari Oke. SMA udah bikin lagu dan akhirnya jadi song leader, worship leader, dan akhirnya kesampaian semuanya. Songwriter, worship leader, penyanyi, pengkhotbah, produser. Lengkap sudah satu paket. Orang kalau undang Ko Iya. Jason udah dapat satu paket semua, luar biasa. Kok, aku pengen tahu nih Hai. kok, lagu pertama sekali yang Koko tulis itu lagu yang mana sih kok? Lagu pertama yang ditulis judulnya Tinggikanlah Tuhan. Itu ada belum belum pernah dirilis sama saya sendiri sih. Wow, kenapa kok? Lagunya karena itu lagu saya ciptain waktu SMP Hmm, dan lagunya sangat sederhana, cuman tinggikanlah Tuhan, Raja mulia semesta alam. Agungkanlah Tuhan, Raja mulia kekal selamanya. Aku bersyukur. Itu doang, simple. aku pernah Hello, dengar Michael kok, udah Bublé. pernah rilis kayaknya di salah satu CD. Pernah, tapi itu nyanyi Hmm, orang lain bukan saya. iya, Saya iya. nyanyiin, tapi saya nggak pernah kenalin lagu itu karena orang lebih image-nya kesentuh hatiku. Wow, jadi itu lagu paling pertama tuh kok. Pertama, baru setelah itu kasih ketiga baru sentuh hatiku. Wow. Kok aku pengen tahu nih kok. Lagu Sentuh Hmm, Hatiku kan begitu dalam ya kok artinya kok. Itu iya. didapatkan bagaimana sih kok ceritanya sampai Koko bisa menulis lagu yang sedemikian dalamnya itu kok. Lagu sentuh hatiku itu mungkin udah banyak yang tahu lah ya. Itu kan lahir dari pergumulan sahabat perempuan saya yang diperkosa oleh papa kandungnya dan Wow. bagaimana tidak bisa mengampuni karena saya tahu nggak gampang mengampuni orang seperti ini. Tapi di ending lagu ini saya bilang apa? Maksudnya di ending, maksudnya setelah jadi lagunya, Ya, 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 ya. betapa aku mencintai segala sesuatu yang terjadi, Tuhan izinkan. Seperti hari ini kita memasuki masa-masa sulit karena COVID-19, Tuhan izinkan. Tapi Tuhan Ya. tidak pernah meninggalkan kita. Makanya kan, betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini, selalu menyertai. Betul nggak? Betul, Dan yes. akhirnya ada Wow. pemulihan keluarga. Seperti Daniel, dia teman-teman yang lagi nonton IG saya. Daniel ini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kok ngomong Gak ya Dan. apa-apa, boleh banget kok, silakan kok. Ya, Daniel ini nggak bisa melihat saudara, tapi lihat bagaimana seorang yang punya keterbatasan, Tuhan bisa pakai luar biasa. Dia bisa Amin. wawancara saya dengan begitu. Orang kalau nggak tahu, semua orang nggak bakal sadar kalau kamu tuh nggak bisa lihat. Tapi Ya. orang akan bisa melihat apa? Seorang Daniel yang bisa move on, yang bisa bangkit dari keterbatasannya dan bisa menunjukkan ke dunia ini loh, gua anak Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun juga, Amin. termasuk orang yang nggak bisa melihat. Amin. Yes. Thank you Gitu. kok, puji Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kok, Good. apakah semua lagu yang Koko dapat itu terinspirasi dari teman atau ada kadang-kadang yang terlahir dari pergumulan pribadi Koko? Ada beberapa lagu lahir dari pergumulan pribadi pasti ada. Salah satu lagu yang terlahir dari pergumulan pribadi dengan Koko itu yang mana sih Kok? Itu yang lagu yang ketika hatiku telah disakiti, terus kau selalu punya cara untuk menolongku, terus sama yang ku perlu kau Tuhan menjamah hatiku itu loh. Itu kalau selalu punya cara untuk menolongku itu apakah ketika Koko benar-benar ada dalam kondisi yang sangat benar-benar terpuruk pada waktu itu atau gimana kok sampai bisa Jadi tercipta kan lagu? lagu kau selalu punya cara saya tulis berdua dengan produser saya Paul Bertanoni. Dan Wow. waktu itu saya menghadapi masalah yang sangat sulit karena masalah keluarga, di mana salah satu adik saya punya hutang besar dan kita harus bantu nutupinnya.
Terus terang secara pribadi nggak tahu cara cari uang gimana. Tapi itulah Benar. caranya Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, Tuhan memberikan pertolongan di luar dari kemampuan saya dan akhirnya Tuhan bisa memberikan jalan dan akhirnya semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Sama Wah, mungkin teman-teman ada beberapa yang mengalami kesulitan keuangan karena masalah COVID, cicilan, iya, dan iya. juga sesuatu yang begitu berat. Percayalah, selama kita bergantung sama Tuhan, Tuhan tuh punya ribuan cara untuk membuka peluang bagi hidup kita. Amin, yes. Wow, luar biasa. Kok bagaimana dengan lagu ini kok yang ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi itu kan jatuhnya seperti orang yang mungkin sudah disakiti sekali sama orang itu. Kok pernah benar-benar disakiti sama dikecewakan oleh orang juga atau gimana kok sampai lagu itu bisa terlahir? Saya rasa semua orang pasti pernah mengalami namanya sakit ya. Dan biasanya menyakiti tuh orang paling dekat sama kita, betul nggak? Dan Betul, betul, karena setuju. orang lain nggak mungkin kalau nggak kenal kita ngapain nyakitin kita. Benar, benar, setuju, Karena setuju. lagu itu saya tulis waktu itu kan saya merasa waktu merintis kok nggak ada orang bisa terima saya. Wow, Ngomongin suara saya jelek, ngomongin saya nggak punya kemampuan, dan wow, itu sakit banget sebenarnya. Sampai akhirnya saya baca artikel tentang kasih melampaui segala akal. Bagaimana seorang wanita yang punya anak laki satu-satunya itu dibunuh sama anak muda, dan bagaimana dia kecewa sama Tuhan dan dia berkata, Tuhan kenapa Tuhan ambil hal yang berharga dalam hidup saya. wow. Berbulan-bulan dia nggak bisa move on, saya percaya nggak mudah. Tapi satu kali waktu dia doa, Tuhan ngomong apa? Kalau aku yang terlebih dahulu mengasihi engkau, Wow. masakah engkau yang sudah berkali-kali pernah berbuat salah, aku bisa Ya, mengampuni? ya. Siapakah engkau sebagai seorang manusia? Akhirnya saya sadar, kita nggak punya hak, saudara, ya, untuk apa? Untuk apa? Hak untuk membalas sebenarnya. Kata itu tugasnya Tuhan. Kita Yes. terlalu sibuk mengandalkan kekuatan kita, bagaimana melampiaskan kepuasan kita untuk menyakiti orang agar apa? Mengobati luka sendiri kan. Kita tambah sakit gitu. Wow. Apa yang dilakukan ibu ini? Dia datang itu penjara, pembunuh anaknya, dia peluk, dia ngomong apa? Kalau Tuhan bisa mengampuni saya juga bisa mengampuni kamu. Dan sejak hari itu, apa yang terjadi? Luar biasa. Pembunuhnya menjadi anak angkat dia. Itu ada di koran Kompas, saya ingat. Kasih melampaui segala akal. Saya masih simpan kalau nggak salah artikel harus dicari. Udah lama kejadiannya tahun 2008. Wow. Disitulah saya belajar bahwa Tuhan izinkan rasa luka, rasa sakit, rasa Iya, pahit agar kita iya. belajar. Suatu hari jangan melakukan hal yang sama. Kalau hari ini teman-teman yang disakiti sama mungkin sama orang tua, perkataan, atau mungkin juga kelakuan dari sahabat, dari orang terdekat, suami atau istri, belajarlah untuk mengampuni. Kenapa? Mengampuni sama aja mengambil sebuah keputusan. Saudara memberikan hak saudara kepada Tuhan, biar Tuhan sendiri yang akan apa? Bertindak. Tapi berkat kalau kita bisa mengampuni, ada berkat khusus bagi orang-orang yang melakukan ini. Kenapa? Tingkap-tingkap Yes. langit akan Wow. dibukakan untuk memberkati kita. Sebab itu, Wow. anggaplah sebuah proses sakit dalam hidup, Iya. sebuah kesempatan kita untuk menerima janji Tuhan. Wow. Luar biasa. Sebuah lagu yang ter terdapat dari sebuah kisah yang sangat luar biasa. Wow. Kok aku mau tahu nih kok. Koko kan awalnya pelayan di satu gereja, terus karena tulis Hmm. lagu, Koko mulai nyanyikan sampai bisa terkenal-terkenal. Pasti dari segitu banyak pelayanan-pelayanan yang Koko pernah alami, pernah nggak sih kok Koko berada dalam satu pelayanan yang mungkin tidak dihargai sama yang mengundang atau tidak terlalu di inilah kok di welcome dengan baik, pernah nggak kok? Saya rasa semua penyanyi rohani, hamba Tuhan pasti pernah ngalamin ya. Tapi awal-awal juga saya belum siap. Tapi saya belajar gini, kan firman Tuhan berkata dalam Kolose 3:23, apapun yang kita kerjakan, lakukan buat Tuhan. Jadi selama kita mengerjakan buat Tuhan, walaupun kita tidak diperlakukan dengan baik dalam hospitality, mungkin juga tidak baik memperlakukan kita, jadi kita nggak usah kecewa. Yesus aja pernah tolak, apalagi kita, cuma manusia Wow, gitu ya. wow, Tapi saya selalu tanamkan di hidup saya ini cuma seorang hamba. Namanya hamba itu adalah melayani, bukan dilayani. wow, Memang namanya juga kita diundang sama gereja kita dilayani, tapi ingat, hakikat kita sebagai hamba adalah tetap hamba yang harusnya melayani, bukan dilayani. Makanya kenapa saya terima IG live seperti Daniel. Saya lebih senang terima orang yang belum dikenal. Banyak yang ngajak saya kolaps dalam IG live, tapi kalau tujuannya hanya buat popularitas, buat apa? Saya benar, lebih terima orang-orang yang benar-benar butuh
sharing dari saya. Dan saya malah Wow. ucapkan terima kasih buat Daniel yang punya keberanian ngajak saya kolaborasi. Kenapa? Karena dari orang-orang seperti Daniel lah orang bisa terima saya waktu itu. Kalau orang terima saya waktu saya dikenal, itu bukan sahabat buat saya. Tapi Ah, sahabat terbaik adalah waktu bisa mengenal kita waktu dalam keadaan tersulit dan tidak dikenal sama sekali. Gitu. wah, luar biasa. Kok pernah nggak sih kok berhadapan dengan orang-orang yang mungkin Koko pikir nih pada waktu itu mereka pasti udah kenal lagu Koko, tapi totalnya pas ketemu mereka nggak tahu sama sekali lagu Koko. Nggak apa-apa. Pernah Namanya nggak sih? pencipta lagu itu di belakang layar dan Wow. makanya pernah bilang, kenapa sih Jason bodoh banget punya lagu bagus kasih orang? Eh, Saya punya produser, Pak Albert tuh bagus ngajarinnya. Tahu nggak disebut pansos? ya tahu, Nah, tahu. terkadang ada lagu yang memang nggak bagus saya nyanyiin. Kita kasih aja ke Maria Sandi, Angel Peter, dengan Wow, keadaan mereka yang udah dikenal, lagu kita gampang naik. Dan saya wow, tahu saya punya produser, punya feeling kuat banget dan bagus gitu. Nggak wow. apa-apa. Dengan adanya mereka, lagu saya dikenal, orang juga tahu lama-lama lagu dia. Tapi buat saya gini, orang mungkin nggak perlu tahu tuh lagu-lagu saya. Tapi yang Wow, terpenting dari hakikat seorang songwriter, penulis lagu seperti saya, salah satunya adalah wow. bagaimana lagu kita menjadi berkat jawaban bagi pendengar, bagi jemaat yang hari itu beribadah. Itu nilainya lebih Wah, tinggi. Kenapa? ya, Karena semua lagu yang diciptakan oleh yang bernama Jason adalah lagu yang Tuhan bikin, yang dititipkan amin. melalui hidup bernama Jason. Wow, Jadi buat luar saya, biasa. kepentingan saya adalah jadi berkat aja. Wah, luar biasa. Koko kan mulai dikenal sebagai produser semenjak memproduksi eh, orang-orang Gracia. anak-anak Tuhannya seperti Gracia, Pandiko, dan mungkin yang ada beberapa lainnya. Apa sih kok yang menarik hati Koko untuk memulai menjadi seorang produser gitu sih kok seperti itu? Dan apa juga kesulitannya? Pertama sih awalnya tergerak aja bantu Gracia, karena saya pikir anak ini butuh tolong. Memang waktu pengalaman saya belum banyak. Cuman kan saya punya produser sering ngajarin saya dan akhirnya saya coba. Dan nggak nyangka sih buah sulungnya jadi berkat luar biasa gitu loh. Wow, Nah, tapi tantangannya adalah bagaimana kita memanage. ya Karena saya belajar, saya bukan manajemen, saya cuma benar, berdiri sebagai orang tua, di mana orang tua gini, kalau anak yang kita bina sudah berhasil dan dia mau mandiri, ya silakan, nggak apa-apa, biar hubungan kita tetap baik. Tapi saya belajar untuk stay setia untuk orang-orang yang sudah membesarkan saya pribadi. Kenapa? Tuhan izinkan ada orang-orang yang memproses kita, bukan berarti harus ditinggalkan, tapi untuk stay. Kenapa? Kalau kita kebanyakan gini sih Dan, banyak orang kalau udah berhasil, merasa ya pintar, merasa hebat, mau sendiri, gue benar, bisa. ya Apa? betul, Itu namanya betul, keputusan. Tapi saya benar. belajar dari kisahnya Celine Dion. Makanya Wow, waktu itu David Foster ngomong gini, dari seluruh penyanyi yang saya pegang, saya sangat salut dengan namanya Celine Dion. Dia tidak pernah melupakan saya walaupun saya tidak perlu diingat. Dan Celine wow, Dion menjawab apa dengan bagusnya. Saya tahu saya ada sampai hari ini karena ada seorang bernama David Foster menemukan saya dan menjadikan saya sampai detik ini. Sama teman-teman, kalau suatu hari engkau ditolong sama seseorang, mungkin orang itu bisa menipu kamu. Mungkin orang itu bisa menjahati kamu, tapi kalau engkau tetap hidup benar, tetap stay, semua orang bisa berubah. amin, ya, ya. Wow, luar biasa. Kok ada rencana lagi nggak sih kok buat produserin orang-orang lagi kok mungkin? Atau mungkin memproduserin? Ada, cuman emang terus terang, kalau memproduksi untuk anak-anak yang nggak bisa melihat, bukan koko nggak mau dan karena image orang di Indonesia itu Ya, sebenarnya saya punya hati besar. Karena saya hmm, tahu namanya menolong orang adalah sebuah upah. Banyak orang pendatang ngomong, udah Jason nggak usah takut, benar. pegang aja, tolong mereka. Tapi satu sisi saya suka mikirin gini, kalau saya keseringan megang anak-anak yang sama seperti Gracia, nanti image saya pegang anak disable. Sedangkan mereka nggak pernah tahu apa yang sudah saya berikan, apa yang sudah saya perjuangkan, karena buat saya nggak perlu orang lain tahu. Tapi kalau memang anak itu berbakat, kalau memang harus dicoba ya coba lagi. Jadi sampai sampai hari ini saya terus membuka hati, tapi karena ini masa-masa COVID, saya lebih cenderung memikirkan sebuah karya bagaimana bisa menjawab orang-orang yang sedang mengalami banyak pergumulan gitu Dan. Wow, wow, luar biasa. Oke, eh, aku mau tahu nih kok. Koko setelah sudah Tapi bentar, memproduserin Daniel, Daniel hebat loh. Biasanya orang yang wawancara saya itu ada kertas dan ada yang udah dibaca pertanyaannya. Ini Daniel di luar kepala ya. iya,
Iya kok. Hebat kamu loh. Puji Tuhan kok. Semua karena anugerah Tuhan, bukan karena aku. Aku mulai IG Live juga semua karena anugerah Tuhan, bukan karena aku sama sekali. Amin, Aku nggak amin. ambil satupun kredit dari ke berjalanan ini live Instagram, enggak. Semua karena Tuhan. Kok, aku mau tanya nih kok. Sekarang Nah, jadi di saat-saat COVID seperti ini, kok lagi rencana mau buat apa sih kok? Apa mau membuat lagu, menulis-nulis lagu, atau aku lihat-lihat juga kok kayaknya suka masak juga ya kok. iya, karena kan basic saya tukang catering. Beneran kok. Iya, tukang masak. Bukan Wow. segendut. Bukan aku yang bilang ya. Iya. Jadi Wow, dulu emang jadi hobinya masak. ya itu hobi ya kok masak. Tepatnya bukan hobi, tapi kecintaan. Seperti saya Wow. nulis lagu itu kecintaan. Walaupun capek, nggak ada ide, tapi terus dicari, bisa digali. Orang kalau suka melakukan hal sesuatu, udah nggak jadi hobi lagi, tapi di darah daging. Wow, luar biasa. Gitu. Wow. Jadi Koko sekarang apakah Koko punya restoran atau masih lanjut catering atau gimana kok? Pernah punya restoran, tapi sejak COVID akhirnya ditutup dulu. Jadi kita PO aja di rumah. Wow, luar biasa. Jadi sampai sekarang masih jalan ya kok ya cateringnya ya? Catering udah enggak, jadi sekarang sisanya PO aja frozen nih. Ya aja. Wow, luar biasa. Ternyata selain menulis lagu, Ko Jason jago masak juga. Luar biasa. Kok sekarang aku mau masuk nih kok ke topik yang tadi aku udah tuliskan di posternya, yaitu The Heart of Worship, hati seorang penyembah. Menurut Ko Jason, hati seorang penyembah itu seperti apa sih kok? Hati seorang penyembah adalah seorang yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Wow, Seorang penyembah, rohnya itu harus melekat dengan Tuhan. Kenapa berbicara tentang roh melekat? Orang yang hidupnya menyembah dalam roh adalah orang yang hidupnya membangun setiap hari hubungannya sama Tuhan. Dengan baca wow, firman, punya jam saat teduh, punya jam doa, bergaul intim. Bagaimana mungkin seorang penyembah hidupnya mau berdampak tapi dia tidak mau bergaul dengan sumbernya? Itu setuju. namanya omong Yes, kosong. Dan benar, benar. kedua, menyembah dalam kebenaran. Seorang penyembah, seluruh aspek hidupnya harus benar. Pikiran benar, mata benar, hati benar. Karena Wow, firman Tuhan berkata, ketika hatimu benar, maka terbukalah seluruh mata hati untuk melihat sebuah jalan-jalan baru yang akan Tuhan berikan dalam hidupmu. amin. Wow, Dan penyembah nggak boleh komersil, tapi benar, penyembah boleh kreatif. benar. Wow. Gitu. Kok aku mau membagi dua nih kok. Tadi Koko bilang dalam roh dan dalam kebenaran. Tadi Koko yang baru bilang dalam rohnya. Kalau dalam kebenaran itu gimana kok? Itu tadi pikiran kudu bener nih. Kan banyak orang kalau main Tuhan gini, nanti aku nyanyi harus bagus supaya gembala lihat. Aduh, nanti Iya. aku harus spektakuler, harus banyak tepuk tangan. Aduh, nanti aku nyanyi pelayanan harus benar supaya dapat PK gede. Itu salah. Wow. Ya. Mau ngapain? Cuma cari penghargaan dari manusia. Kalau engkau Benar. melakukannya buat Tuhan, Tuhan sendiri akan bela hidupmu. Saya udah Wow. mengalaminya. Dulu awal-awal Yes. pelayanan, sama otak saya juga sama. Mikirnya supaya apa yang ngundang nggak kapok, harus bagus. Memang kita sambil bagus, tapi di atas segalanya lakukan dengan hati. Percaya deh. Dulu terus terang, mungkin tadi nggak bisa lihat. Saya gendut, tidak menarik, tidak seperti penyanyi lain yang keren-keren. Mungkin banyak suara yang lebih bagus, banyak yang Wow. lebih hebat. Kenapa Wow. saya pernah nanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan pilih orang seperti saya, yang menurut orang saya nggak ada kapasitas sebagai penyanyi. Ternyata Tuhan itu melihat hati. Wow. Kenapa banyak penyanyi suaranya biasa aja bisa menyentuh hati Tuhan? Karena Tuhan yang bergerak. Wow. Kalau orang penyanyi bagus cuma dapat tepuk tangan, cuma dapat dari manusia. Tapi kalau kita bisa menyentuh hati Tuhan, engkau mendapatkan segalanya. Makanya saya bisa ngomong dengan berani. Semua lagu-lagu yang saya tulis, karena saya sering menyentuh hati Tuhan. Ketika saya menyentuh hati Tuhan, Tuhan kasih hikmatnya untuk tulis lagu-lagu baru. Wow. Kok tadi Koko bilang Koko sempat berada dalam sisi penyembahan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terus yang sampai buat Koko bisa kembali kepada untuk menyembah dalam roh dan kebenaran itu momennya seperti apa kok? Apakah Koko langsung mendapat teguran dari Tuhan atau bagaimana kok? Gini, Tuhan menegur seorang biasanya bisa melalui orang yang khotbah, dari sahabat, dari Betul, mentor, dari betul, produser, dari betul, istri, dari betul. mama. Dan saya bersyukur saya punya komunitas yang berani ngomong sama saya,
Wow. Lu kayaknya pelayanannya cuma untuk diri sendiri ya. Kok pelayannya kok mikirin panitia ya? Kok pelayanan lu kok mikirnya takutnya eh, kalah sama penyanyi lain? Saya Wow. terlalu sibuk mencari pujian dan orang-orang itulah yang akhirnya membentuk saya seperti sekarang bahwa Wow. pelayanan sejati adalah anggaplah kalau kita bisa melayani Tuhan sampai hari ini itu sebuah kehormatan karena enggak semua orang bisa melayani. Wow. Jadi kalau dikasih kesempatan lakukan terbaik. Wow. Tingkatkan kapasitas, upgrade, ikuti perkembangan supaya kita tidak ketinggalan. Wow. Gitu. Jadi dalam pelayanan itu mengikuti perkembangan itu penting juga ya kok. Perkembangan seperti apa sih kok yang harus kita Penting. ikutin? Contoh, lagi heboh Blackpink, ikutin aja. Nggak usah terlalu musik sesat. Nggak ada musik sesat, sekarang aja. Yang sesat orangnya. Karena Benar, musik benar, cuma benar. sebuah alat mati. Cuma sebuah alat mati, tinggal tergantung siapa yang main. Benar. Betul Wow. nggak? Betul, betul. Jadi, Setuju kok. ikuti Wow. perkembangan lagu apa yang lagi tren, lagu apa yang lagi bagus, jemaat ini lagi butuh apa. Gimana kita tahu? Doa sama Tuhan. Nanti Tuhan Wow. kasih hikmat. Makanya saya kalau bikin Ya. lagu, saya kasih tema-tema baru. Kenapa? Karena supaya orang tahu. Supaya apa? Orang tahu. Oh ya, saya ini ikutin pergeraknya Tuhan. Makanya kan, puji Tuhan, setiap tahun pasti ada lagu-lagu saya naik. Kenapa? Karena itu Iya. anugerah Tuhan. Wow. Wow. Luar biasa. Kok tadi Koko bilang menyembah dalam roh dan dalam kebenaran. Orang sering kali kalau bilang dalam roh itu konotasinya pasti ke menyembah dalam bahasa roh. Menurut Koko, apakah menyembah dalam roh itu hanya sebatas menyembah dalam bahasa roh atau lebih luas lagi artinya? Luaslah. Menyembah Ya. dalam roh itu ciri-cirinya kata orang ya. Kalau menurut saya cuma itu hanya salah satu ciri-cirinya. Orang yang Hmm. menyembah dalam ciri-cirinya salah satunya ya itu menyembah dalam bahasa roh. Betul. Tapi menyembah dalam roh yang sesungguhnya dalam baca coba Mazmur nih. Hati kita ini tinggal di mana Tuhan tinggal. Ngerti nggak Wow. Dan? Ya, ya, Jadi ya. kita bawa hati kita di mana Tuhan tinggal dalam firman. Berarti apa? Kita baca firman Tuhan. Wow. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita kalau nggak baca firman? Karena dengan baca firmanlah kita bisa mengenal pribadi Yesus. Kalau seorang penyembah nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah baca Mazmur, nggak pernah baca Amsal, Wow. engkau atau menyembah Tuhan itu garing, kata-katamu nggak berkembang, penyembahanmu mandek. Wow. Makanya menyembah dalam roh, membiarkan roh kita itu tinggal di mana Tuhan tinggal. Ketika engkau tinggal di mana Tuhan tinggal, engkau akan membawa hadirat Tuhan yang engkau akan membawa hadirat Tuhan di mana engkau tinggal dibawa ketika engkau melayani. Itu loh. Wow, luar biasa. Wow, Tangkap nggak, sumpah. Ya, Neil? ya, ya. Ya, mantap kok, luar biasa. Jadi, Halo, menyembah dalam roh itu gak terbatas hanya dalam bahasa roh, tetapi, Daniel? ya kok, Aduh, kayaknya putus-putus ya Daniel. iya sedikit-sedikit putus kok. Neil? Iya kok, aku bisa dengar kok, jelas kok di tempat aku kok. Kok Oi, Jason, kok. Wah, sepertinya ada gangguan internet sedikit. Dan Kok, ya. Kok. halo? Iya kok, gimana kok? Jelas nggak? Jelas, Jelas. jelas kok. Nah, iya. Oke. Jadi menyembah dalam roh dan dalam kebenaran. Selain itu, apalagi sih kok? Signalnya Janil nggak bagus nih. Masa sih kok? Iya, putus nyambung. Coba apa punya saya yang nggak bagus ya? Coba aku sih bisa dengar suara Koko sih kok. Ya udah nggak apa-apa lah, dia sama-sama tahu. Iya. Biar Terus Tuhan terus. nanti yang memberikan hikmat dan pengertian. Kok aku pengen tahu selain menyembah dalam roh dan kebenaran, seorang yang memiliki hati penyembah itu apalagi sih kok ciri-cirinya? Apa hanya menyembah dalam roh dan kebenaran atau ada lagi kok yang lain? Banyak harus memiliki penyembah seperti namanya Daud yang punya kerendahan hati, yang peka. Wow. Bagaimana mungkin seorang pelayan nggak punya hati yang rendah? Hanya Wow. orang yang hatinya rendah yang bisa Tuhan tinggikan. Tuhan tidak bisa meninggikan orang yang tinggi hati karena dia merasa tinggi. Benar, setuju. Wow. Gitu loh. Kok tadi Bikinlah kok bilang hidupmu rendah? serendah-rendahnya biar Tuhan bisa mengangkat kau setinggi-tingginya.
Wow. Kok kan seringkali orang mungkin pas awal-awalnya mereka jadi penyanyi, mereka pelayanan atau apa, mungkin mereka awalnya rendah hati, mereka dipilih Tuhan, tetapi seringkali dalam perjalanannya mereka seiring mereka mulai terkenal, hatinya mereka mulai tinggi. Nah, kalau seperti itu gimana kok? Pertama kita belajar untuk tidak menjudge, karena walaupun kita tahu ya, oh kok begini ya orang ya, ya udah itu urusan dia sama Tuhan. Bagian Wow. kita adalah kita belajar jangan sampai seperti mereka. Kenapa? Kita bisa melihat orang kalau terlalu sombong, terlalu perhitungan dalam pelayanannya, tunggu, ada perhitungan khusus yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Kalau kita menabur yang baik, walaupun Ya, dalam masa sulit, walaupun tidak dihargai, ya, ingat ya. baik-baik, Tuhan melihat apa yang sudah kita perjuangkan. Dan Tuhan respect Wah, sama orang yang selalu bersyukur dan tidak pernah berhitung di dalam pelayanannya. Kalau buat wah, saya, semua orang punya hak keputusan di dalam melayani. Tapi keputusan saya dalam melayani adalah, buat saya, melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Dan tidak semua orang mempunyai kesempatan seperti yang saya dapatkan. Sebab itu, gunakanlah sebaik-baiknya. Ketika Tuhan memanggil hidupmu, engkau bisa mempertanggungjawabkan semuanya. wow, luar biasa. Kok kepekaan itu kepekaan dalam hal apa kok yang diperlukan seorang penyembah? Pertama, kalau seorang worship leader, dia harus peka lagu apa yang mau dia nyanyikan. Karena waktu dia nyanyi, Wow, lagu itu bisa membawa jawaban bagi hidup jemaat. Saya beberapa ya, kali pelayanan suka ganti lagu, mendadak. Tapi itu untuk khususnya yang profesional ya. Karena ya, kita ya, harus peka. Di tengah-tengah lagu Tuhan kayak bicara, kayaknya ada banyak air mata, kesedihan. Saya bisa rubah lagu. Kenapa? Karena lagu itu tuh nggak perlu khotbah, tapi bisa sampai ke hati. Betul nggak, Nil? benar, setuju, setuju. Karena orang mungkin dengar khotbah capek, membosankan, atau nggak garing lah ya. Walaupun itu firman Benar, Tuhan. benar, Tidak pernah benar. selalu gagal. Tapi dari lagu, karena ada nada, ada lirik, itu bisa sampai ke hati kita. Wow, Gitu. wow. Apalagi kok selain kepekaan dalam mendengar lagu yang datangnya dari Tuhan. Oh, Apa kepekaan ada lagi? berikutnya adalah waktu engkau bermazmur dan menyembah. Kadang-kadang Tuhan bisa taruh kata-kata hikmat ketika engkau menyembah Tuhan. Contoh, eh kejadian dulu pernah ya. Misalnya gini nih, lagi nyembah enak-enak, tiba-tiba ada sesuatu yang dibawa. Contoh gini, jangan takut, jangan gentar, meskipun kau di dalam lembah kekelaman. Nah, itu kata-kata profetik keluar. Itu butuh kepekaan. Dan mana kepekaannya kalau kita baca firman, Wow, gitu. wow. Jadi baca firman itu merupakan hal yang sangat mutlak Mu- dan penting sekali ya untuk Mutlak, seorang penyembah. mutlak. Gak bisa tergantikan ya. Jadi dibandingkan membaca apapun, baca firman tetaplah hal yang paling utama bagi seorang penyembah Tuhan atau seorang worship leader. Kok mumpung ini lagi berbicara tentang hati seorang penyembah, kan pasti nggak akan jauh-jauh juga kok dari worship leader atau singer seperti itu kok. Menurut Koko ada nggak sih kok karakter atau attitude yang harus dimiliki seorang worship leader kok? Attitude yang wajib dimiliki oleh seorang worship leader adalah satu, dia harus tahu panggilan dia apa. Wow, Kedua, harus menjaga namanya attitude. Kenapa attitude perlu dijaga? Kelakuan. Sehebat-hebat yang kau pelayanan, emang bisa engkau bikin naik ke atas panggung tempat tertinggi. Tapi ingat, mempertahankan di tempat tertinggi butuh namanya karakter. Semakin kau tinggi, semakin sombong, jatuhnya juga semakin sakit. benar, benar. Ketiga, seorang worship leader harus memiliki kepekaan. Wow, Kenapa? Tanggung jawabmu besar sebagai ujung tombak di dalam pelayanan. wow, Jadi berhati-hatilah dengan namanya hidup. wow, Dan yang keempat terakhir, wajib lahir baru. wow, Bagaimana ada ya, pembaharuan dalam hidup, perubahan hidup. wow, luar biasa. Kok mengetahui panggilan itu gimana caranya? Kok mungkin banyak yang udah jadi worship leader, tapi mereka masih bingung nih kok panggilannya mereka sebenarnya apa? Gimana cara mengetahui panggilan yang sesungguhnya? Apakah dari hobi kita atau gimana kok? Gini, kita bisa mengetahui panggilan hidup kita yang tahu diri kita sendiri. Karena semua orang punya talenta. Semua orang Tuhan kasih sebuah kemampuan yang sama orang berbeda-beda. Walaupun sama-sama hobi nyanyi, tapi Tuhan kasih beda warna suara. Benar, Nah,
temukanlah kekuatan yang Tuhan kasih. Kayak saya nih, saya tahu kekuatan saya waktu nyanyi adalah suara tinggi, dan Ya, saya harus bisa nahan beberapa nada dengan lirih, dan penekanannya tahu. Itu namanya udah ke taraf kita tahu kemampuan kita di mana. Nah, cara mengetahuinya adalah dengan proses. Dengan proses, nah kebanyakan orang itu nggak bertahan dalam proses, akhirnya nggak bisa maksimal di dalam panggilannya. wow, Nah, sekarang itu yang jadi pertanyaan adalah, sekarang dunia nyanyi itu bisa dijadikan sandaran hidup, dunia pelayanan, betul nggak? betul, Jangan sampai gara-gara pelayanan bisa jadi sandaran hidup, bukan berarti lu seenaknya melayani Tuhan. Bukan benar, berarti lu ngambil seenaknya kesempatan dalam pekerjaan Tuhan. Tapi setuju, gunakanlah kesempatan itu untuk apa? Membalas kebaikan Tuhan. Kenapa? Tuhan wow, sudah memberikan kebaikannya melalui talenta yang luar biasa. Seperti wow, saya, Tuhan baik, Tuhan kasih talenta luar biasa, saya bisa masak, ciptain lagu, produserin orang. Berarti apa? Saya harus berterima kasih sama Tuhan dengan apa? Cara melayani dengan baik. Jangan mempermalukan Tuhan dengan kelakuan kita. Kita belajar menghargai pelayanan yang sudah dipercayakan. Jangan suka seenaknya melihat Tuhan. Nah, seperti dari pertanyaan, kalau diperlakukan nggak adil, ya sudah. Kalau yang kita produseri penyanyi merasa pintar, ya sudah. Makanya melepaskan hak. Kenapa? Dengan melepaskan hak, kita melepaskan apa? Untuk tidak sakit hati. wow, wow, luar biasa. Kok, memang aku mau tanya nih kok, memang ada ya sebuah proses yang benar-benar sulit atau yang mungkin agak sukar untuk dihadapi oleh seorang worship leader kok. Pertama yang saya rasakan worship leader itu merasa mandek. Kenapa mandek? Mandek Karena dia merasa kok, contohnya ya beberapa gereja kan nggak semua gereja tuh jemaatnya bisa diajak nyanyi. benar, Stres. benar, Sebenarnya saya udah bilang, tidak semua kalau kita pelayanan menyenangkan hati jemaat. Yang penting kita lakukan dengan benar aja. Nanti Tuhan yang bela. Kedua, banyak orang merasa dalam zona nyaman. Saya merasa saya ketua musik, saya hebat di sini, saya senior. Dia lupa, sama-sama hamba. wow. Gitu. Jadi itu dua proses yang tapi kalau misalnya orang itu udah terbiasa nih kok berada di zona nyamannya itu dengan merasa diri mereka hebat, apakah pelayanan mereka tetap akan dikenan oleh Tuhan dan mendapat kesenangan hati Tuhan atau enggak kok? Yang bisa jawab Tuhan sendiri. Wow, Kenapa? Karena hati Tuhan tuh besar. ya, Tuhan bisa menerima orang paling berdosa. wow, Tapi juga Tuhan sayang. Dia akan mensesah, mendidik supaya kita berubah. Dengan cara gimana? Banyak kok pemusik berjatuhan, pemuji berjatuhan karena berbuat dosa. Karena Tuhan sayang, supaya apa? Dia berubah. Saya pernah diproses. Supaya apa? Supaya kita berubah menjadi orang yang lebih baik. Kalau dia semakin dia keras kepalanya, semakin keras juga prosesnya. wow. Gitu aja. Kok proses sebagai seorang worship leader yang kok pernah alami itu apakah hanya satu kali atau berkali-kali kok? Sering. Saya jadi worship leader dianggapnya, aduh hari ini biasa nyembahnya kurang merasa rohnya, gubrak. Aduh hari ini kamu nyanyinya banyak falas, gubrak. Hari ini kebanyakan lagu baru, gubrak. Hari ini kok suaranya kecil ya, gubrak. Hari ini kok hari ini. Ya sudah, yang baik kita terima, yang nggak bagus kita buang. Ngapain sakit hati? Anggap aja proses kita menjadi orang yang lebih baik. Wow. Tapi kan kok awal-awalnya pasti kalau kok belum mengetahui ini semua kan pasti merasa kecewa. Pernah nggak sih kok merasa kecewa gitu karena ada yang negur kayak lagunya kurang bagus atau lagunya gimana gitu? Pernah nggak sih kok sampai kesel banget gitu, sampai jengkel? Kesel pernah. Tapi saya lebih mikir gini ya, mungkin karena saya kan orangnya suka bercanda. Ya, ya, ya. Jadi kalau nggak terima ya sudah. Tapi saya akan belajar. Ini orang sukanya kayak gimana ya. Jadi saya lebih cenderungnya cari tahu apa yang dia suka. Oh, karena apa? Dia kan ada pengalaman di bidang musik. Jadi saya cari tahu. Karena kita tuh perlu belajar terkadang dari teguran. Supaya kita menjadi lebih baik. Awal-awal setelah sentuh hatiku meledak, saya juga pusing bikin lagu apa lagi ya. Bisa sebagus sentuh hatiku nggak? Ada. Tapi kalau saya mikirin begitu nggak jadi karyanya. Jadi ya udahlah belajar. Makanya memperluas
pengetahuan kita, memperluas telinga kita, memperluas hati kita, supaya kita bisa menerima masukan. Dengan adanya masukan, kita menjadi pribadi yang lebih hebat. Cara balas dendam terbaik untuk membalas orang-orang yang suka ngomong kita jelek adalah jangan lawan mereka. Dengan Nah, kasih, dengan karya. Itu aja, beres. jadi balasnya pakai karya bukan pakai perbuatan ya kok ya. Nggak usah, itu urusannya Tuhan. Luar biasa. Kok selama melalui proses itu, apakah proses-proses itu membuat Koko semakin menjadi orang yang kreatif dan menciptakan lebih banyak lagu lagi, memotivasi Koko apa enggak? Pasti. Lebih banyak ya. Saya bisa ngomong dengan bangga karena ada Tuhan dalam hidup saya. Saya sekarang jadi seorang penulis lagu yang kreatif. Saya jadi seorang penulis lagu yang bisa mempertanggungjawabkan karya-karya saya. Tapi saya mau kasih tahu ke seluruh pendengar, semua lagu yang saya ciptakan itu datangnya dari Tuhan. Kenapa Tuhan titipkan nama saya? Saya bisa jawab, punya jawaban. Sampai hari ini saya belajar menjaga hati saya. Karena tugas menjaga hati bukan Tuhan, tapi kita sendiri. Karena kita punya kebebasan Tuhan kasihnya. Pilihlah hati yang terbaik yang Tuhan suka. Wow. Kok total udah berapa banyak lagu sih kok yang Koko tulis? Nggak banyak ya, paling 100-an lah. Ada lebih. Saya lebih mikirin, lebih baik bikin lagu nggak usah banyak, tapi lagunya baik yang terkenal dan jadi berkat. Itu aja sih, nggak mikirin harus ngejar berapa lagu, target enggak. Oh jadi nggak ada kayak target gitu setahun harus berapa lagu yang ditulis, enggak ya kok ya? Sedapatnya aja. Ya, lagi mood atau lagi lihat ada sesuatu yang menyentuh hati ya saya kerjain. Wow. Apakah inspirasi lagu-lagu Koko tiba-tiba bisa datang sendiri dari kisah-kisah orang dari Tuhan, atau mungkin ada inspirasi-inspirasi juga dari yang tiba-tiba lagi ngapain tuh tiba-tiba bisa dapet kata-kata gitu langsung? Hampir semua lagu-lagu saya tuh inspirasinya dari firman Tuhan, lagi orang khotbah atau ngeliat dari pengalaman hidup orang. Dan itu muncul dengan sendirinya kata-kata dan lirik-liriknya, lirik dan kata-kata sama aja, lirik sama nada-nadanya. Otomatis keluar berbarengan, itu kalau saya ya, orang lain kan beda-beda favor. Benar-benar. Wow, luar biasa. Kok kan tadi Koko sempat bilang nih mengenai orang-orang yang Koko produserin, terus mungkin udah. Oh, sepertinya kok kita harus end dulu nih kok. Oke. Sepertinya kita harus end dulu. Aku nanti start live lagi, Koko join lagi ya kok ya. Iya. Siap, Siap. Daniel. Thank you semuanya juga join lagi ya. Sampai ketemu Iya. beberapa detik lagi.